pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-48. Dan di hari yang ke-48 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Bilangan pasal 25 sampai dengan pasal yang ke-27. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Bilangan pasal 25 sampai dengan pasal yang ke-27. Pada pasal 25 dengan judul perikop Israel menyembah Baal Peor. Jadi diceritakan suatu orang Israel tinggal di Sitim, mereka bergaul dengan orang-orang Moab. Mereka bergaulnya tidak hanya sekedar bergaul, tetapi mereka benar-benar sampai menikah dengan orang-orang Moab di sana. Maka perempuan-perempuan Moab ini membawa orang-orang Israel untuk makan persembahan buat Baal Peor, buat dewa mereka. Dan orang Israel tidak sampai di situ saja, bahkan mereka menyembah Baal Peor atau dewa orang-orang Moab. Dan hal ini membuat Tuhan murka sehingga Tuhan menurunkan tulah kepada orang Israel. Dan Tuhan juga meminta kepada Musa untuk menangkap para pemimpin-pemimpin yang berzina atau mengambil wanita-wanita Peor untuk dijadikan istri. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk menangkap para pemimpin-pemimpin umat yang berzina dengan para wanita-wanita Moab. Karena ternyata yang menikahi wanita Moab ini tidak saja orang awam, tetapi juga banyak pemimpin-pemimpin umat. Oleh karena itu Musa memerintahkan kepada hakim-hakim yang ada untuk menangkap mereka semuanya. Di tengah bangsa Israel yang sedang berduka karena tulah yang sedang diturunkan, maka datanglah seorang pemimpin puak di Bani Simeon, yaitu Zimri bin Zalu. Dia membawa seorang perempuan Midian bernama Kosbi bin Zur. Dan hal ini tentu saja membuat orang Israel sangat marah. Oleh karena itu, Pinehas, anak Imam Eleazar, tampil ke depan, kemudian mengambil tombak, mengejar keduanya dan membunuhnya mati. Dengan kematian dua orang ini, maka mereda pula lah tulah yang sedang diturunkan Tuhan. Jumlah korban yang kena karena tulah tersebut berjumlah 24.000. Tindakan yang dilakukan oleh Pinehas, anak Imam Eleazar ini dipandang sangat baik buat Tuhan, karena selain dia menyelesaikan tulah yang ada, tetapi juga pada saat yang bersama Tuhan mempromosikan Pinehas untuk menjadi imam. Jadi imam kedepannya nanti akan berada dari garis keturunan Pinehas, dan ini menjadi perjanjian abadi yang Tuhan berikan kepada Pinehas sehubungan dengan tindakannya membela kesucian Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Bilangan pasal 26 dengan judul perikop Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Jadi kalau kita baca kemarin-kemarin di pasal sebelumnya, orang Israel itu sudah dihitung atau sudah disensus di Sinai. Ini adalah sensus yang kedua kalinya. Dan aturan main di sensus yang kedua kali ini juga sama. Jadi yang dihitung itu adalah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas. Dan dari hasil sensus yang diadakan, maka didapati bahwa jumlah orang-orang pada suku Bani Ruben itu berjumlah total 43.700, kemudian suku Simeon 22.200, kemudian suku Gad 40.500, kemudian suku Yehuda 76.500, kemudian suku Isakar 64.300, suku Zebulon 60.500, suku Manasye 52.700, suku Efraim 32.500, suku Benyamin 45.600, suku Dan 64.400, suku Asyer 53.400, suku Naftali 45.400. Ini adalah semua jumlah orang yang terkumpul berdasarkan suku-suku di Israel. Jadi setiap suku itu punya berapa puak-puak, tapi jumlah total mereka adalah seperti tadi. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung Bani Lewi. Untuk perhitungan Bani Lewi ini agak berbeda. Kalau suku-suku Israel yang lainnya perhitungannya itu 20 tahun ke atas. Untuk Bani Lewi yang dihitung itu dari umur 1 tahun ke atas. Adapun jumlah Bani Lewi itu 45.400. Pasti pada Bilangan pasal 26 ini diceritakan bagaimana Tuhan memerintah Musa supaya nanti membagi-bagi tanah warisan di antara orang Israel. Bagi orang Israel yang jumlah sukunya besar, diberikan jumlah tanah yang besar. Untuk suku Israel yang jumlah sukunya kecil, maka diberikan jumlah tanah yang kecil. Tetapi untuk pembagian tanah ini diberikan berdasarkan undian. Adapun orang Lewi karena dianggap adalah milik Tuhan, orang Lewi tidak memperoleh hak atau bagian pada tanah perjanjian. Untuk kita Bilangan pasal 27 dengan judul perikop hak waris bagi anak-anak perempuan.
Jadi diceritakan salah satu kaum yang ada daripada kaum Manasye yang bernama Zelofehad. Zelofehad ini tidak mempunyai anak laki-laki, melainkan dia punya 5 orang anak perempuan, yaitu Mahla, Noa, Hagla, dan Tirsa. Nah, anak-anak perempuan ini menghadap kepada Musa dan bercerita, bagaimana dengan nasib ayah kami, karena ayah kami tidak punya anak perempuan. Apakah ayah kami jadi tidak punya hak tanah atas tanah pusaka atau atas tanah perjanjian? Kemudian Musa bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, dan Tuhan memberikan perintah, dan perintah ini menjadi sebuah ketetapan buat orang Israel. Perintahnya adalah apabila ada orang Israel yang tidak mempunyai anak laki-laki, maka hak waris itu bisa diberikan kepada anak perempuan. Tetapi apabila dia tidak mempunyai anak perempuan, maka hak waris tersebut bisa diberikan kepada saudara laki-lakinya. Tetapi apabila dia tidak punya saudara laki-laki, maka hak waris itu bisa jatuh kepada saudara laki-laki ayahnya. Tetapi apabila tidak mempunyai saudara laki-laki ayahnya, maka hak waris tersebut jatuh kepada kerabatnya yang terdekat. Dan sekali lagi, ini menjadi peraturan yang berlaku bagi orang Israel. Kemudian masih pasal 27 dengan perikop Yosua mengganti Musa. Kemudian di sini diceritakan bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa dan memanggil Musa untuk naik ke Gunung Abarim. Sesampainya di Gunung Abarim, Tuhan meminta Musa untuk melihat dari jauh tanah perjanjian. Tetapi Tuhan hanya sekedar menunjukkan tanah perjanjian karena Musa tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian sehubungan dengan melanggar kekudusan Tuhan berhubungan dengan mata air yang di Meriba. Setelah itu Musa meminta kepada Tuhan supaya dicarikan pengganti atas dirinya, karena apabila dia nanti mati jangan sampai orang Israel tercecer tanpa ada pemimpin. Oleh karena itu Tuhan meminta Musa untuk mengangkat Yosua, abdinya Musa, untuk menggantikan posisinya. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa agar mengambil Yosua dan menghadapkannya ke Imam Eleazar dan ke depan seluruh orang Israel. Kemudian Musa mengangkat tangannya dan menumpangkan tangannya atas Yosua dan mengangkat Yosua menjadi pemimpin atas seluruh orang Israel. Jadi itulah dia Bible Summary untuk kita bilangan pasal 25 sampai dengan pasal 27. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 25 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat teman-teman. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Nats yang barusan kita baca itu terambil dari kitab Bilangan pasal 25, di mana diceritakan bangsa Israel dihukum Tuhan kena tulah sehubungan dengan Baal Peor, sehubungan dengan perilaku orang Israel yang mengambil perempuan-perempuan Moab dan perempuan-perempuan Midian menjadi istrinya. Hal yang menarik yang kita lihat di sini adalah bagaimana penghukuman Tuhan turun atau kecelakaan datang atas orang Israel bukan karena perang. Jadi kalau kita melihat jumlah orang yang kena tulah atau kena penghukuman ini berjumlah 24.000 orang yang meninggal. Sebuah jumlah yang cukup besar, tapi jumlah yang meninggal ini bukan karena perang, bukan karena melawan bangsa lain, tetapi karena mereka salah gaul. Mereka bergaul dengan Baal Peor, mereka bergaul dengan Moab, mereka bergaul dengan orang Midian, menyembah allahnya orang-orang Midian, sehingga Tuhan murka dan mendatangkan tulah atas mereka. Oleh karena itu Tuhan meminta kepada Musa supaya orang Israel jangan bergaul dengan Midian, bahkan kalau perlu memerangi dan membinasakan orang Midian sehingga orang Midian ini tidak menjadi duri dalam daging. Karena orang Midian ini cukup pintar, mereka cukup smart, mereka membangun hubungan dengan orang Israel, tapi pada akhirnya membawa orang Israel menjauh daripada Tuhan. Refleksi apa yang kita bisa dilihat di sini? Refleksi yang bisa kita lihat di sini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pentingnya kita memiliki pergaulan yang benar. Kita bisa melihat di sini bagaimana tulah itu datang, kesulitan itu datang, hukuman itu datang kepada orang Israel bukan karena hal lain, tapi karena mereka salah gaul. Mereka bergaul dengan orang Midian, mereka bergaul dengan orang Moab, menyembah dewa orang Moab sehingga Tuhan marah. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa orang Israel salah gaul sehingga mereka berada dalam kesulitan. Dan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah saat-saat ini kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul. Karena begini, karena kesulitan atau permasalahan yang sering terjadi dalam hidup kita bukan terjadi karena sebuah pertentangan kadang-kadang. Bukan karena kita dijahatin orang kadang-kadang. Tetapi seringkali pencobaan atau kesulitan atau masalah yang kita
alami itu karena memang penerimaan orang lain. Orang menerima kita apa adanya, kita bergaul dengan orang lain, kita merasa diterima, kita merasa dihargai, tetapi justru dari penerimaan ini, dari pergaulan ini membawa kita semakin menjauh dari Tuhan, membawa kita mengikuti gaya hidup orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari di sini sekali lagi adalah mari awasi pergaulan kita. Kenali dengan siapa kita bergaul, karena sekali lagi pergaulan yang tidak baik akan membawa kita menjauh daripada Tuhan. Dan kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita tidak bisa melihat rencana perintah Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita jatuh dalam dosa. So, itulah dia renungan kita buat hari ini. Cukup singkat, yaitu awasi pergaulan kita, karena pergaulan kita akan menentukan kualitas kita. Pergaulan kita akan menentukan apakah rencana Tuhan bisa digenapi dalam hidup kita, apakah kita bisa mendengar suara Tuhan dengan clear, dengan baik, apakah kita bisa memenuhi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apabila kita salah gaul, kita akan menjauh daripada Tuhan, dan itu akan membawa kita pada kesulitan demi kesulitan yang membuat kita jatuh dalam dosa. So, itu dia Bible Summary untuk hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari ke-49. Tetap semangat baca Alkitabnya. Ingat, baca Alkitab secara utuh dan menyeluruh. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.